sering kasih analogi bahwa selling, menjual di perusahaan sebagai orang sales, ya. Orang sales, misalnya orang sales di BCA, di mana Anda cari nasabah, funding maupun lending, ya. Teman-teman sales di Daihatsu, teman-teman sales dari Kino, Daihatsu kan otomotif, ya. Kino kan consumer products, betul ya? Oke. Kalau BCA bisa jadi, kalau Daihatsu yang Anda tawarkan orang beli adalah individu maupun perusahaan. Betul? Yes. BCA juga demikian. Nasabah Anda adalah perorangan maupun perusahaan. Kalau Kinocare lebih banyak Anda menawarkan kepada toko-toko, betul ya? Retail outlet, walaupun Anda ada marketing poolnya dari sana. Oke ya? Right? Tetapi apapun yang kita kerjakan sebagai orang sales, pekerjaan kita seperti maraton, Bapak-bapak sekalian. Oke? Selling is like a marathon. Kenapa seperti maraton? Karena di sebuah lomba maraton, Bapak-bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat di gambar Anda, semua orang antri dan tunggu dengan semangat di starting line. Everybody starts in a marathon. Everybody starts. Semua orang siap-siap. Dan starting ini biasanya awal tahun, Januari. Betul ya? Januari setiap orang sales semangat. Wah, ini tahun baru, halaman baru. Saya cita-cita tahun ini mau amat sangat berprestasi dan semangat. Awal tahun semua orang semangat. Yes, everybody start. Wah, ada perusahaan orang salesnya jumlahnya banyak. Ada perusahaan orang salesnya jumlahnya amat sangat banyak. Oke, ada. Nah, semua sudah siap-siap nih. Semua sudah siap-siap. Januari. Bang! Mulai. Begitu mulai, semua lari. Januari, Februari, Maret, semua lari. Semangat. Awal tahun. Wah, tahun ini akan lebih baik. Tahun ini akan lebih baik. Tahun ini akan lebih baik. Yes? Lari. Kuarter pertama. Ya, semua mulai. Ya, kuarter pertama lah. Semangat lah. Tuh. Semua mulai. Kuarter pertama. Nah, ini. Unggul nih. Ya, on track. Saya on track. Capai target. Saya on track. Capai target. Oke. Kelihatannya bukan capai. Wah, saya juga oke lah, asik lah tahun ini. Ya, kuartal pertama aja sudah dapat berapa order, sudah capai target. Ini capai sih, tapi masih jauh nih. Belum udah ketinggalan nih. Aduh, mau lanjut atau enggak ya? Padahal gue dapat penawaran juga sih di perusahaan lain ya. Daripada jualan terus ya kadang-kadang diusir, mendingan gue jadi di perusahaan kan gue jadi karyawan tetap kan tenang aja. Tapi dia masih lari lah, oke? 3 bulan awal, pertengahan tahun, yang capai target sudah ngos-ngosan, yang lain sudah nggak jelas nih. Kemana aja lo? Ada sih, datang ke kantor, tapi jam 2 sudah menghilangkan diri, biliat kali ya. Pijet banyak loh orang-orang kayak gini, ya. Kok dia tahu sih? Tahu lah, pernah ketemu Anda kok di tempat biliar. Ya, oke. Oke. Ya, ini pertengahan tahun. Capai enggak ya? Kuartal terakhir. Masuk sekarang lah. Oktober, November, Desember. Wajahnya sudah agak amsyong. Wajahnya udah ngos-ngosan. Udah agak menderita lah. Oke ya. Nah, sebagian dari Anda bukan seperti ini. Sebagian dari Anda justru didaftarkan ikut seminar ini karena sudah mulai merasakan kayaknya tinggal 3 bulan lagi lah ketinggalan loh. Angka gua sekarang, angka jualan sekarang, ini sudah akhir September. Angka penjualan saya masih kira-kira bulan Juli lah, Agustus. Masih stres lah, oke? Wah, semakin mendekati, semakin stres wajahnya. Okay. Ada yang lebih sengsara lagi. Oh ini. Kenapa gua jadi orang sales ya? Emang ada kerja lain, betul ya? Oke, menarik sekali. Bapak-bapak Ibu sekalian, you know why selling is like a marathon? Let me explain to you why selling is like a marathon, okay? Because a marathon is different. Marathon, okay? Marathon agak berbeda dengan yang namanya sprint. Kalau sprint 100 meter kelar. Dari sini sampai sana kelihatan. Boom, lari, habis. Paling lama 9,5 detik, selesai. Oke, jadi karena jaraknya dekat, durasinya dekat,
bang, kita lari habis-habisan, betul kan ya? Habis-habisan. Maka kalau Anda nonton orang lari sprint, dan di zoom si pelarinya, Anda bisa lihat seluruh ototnya berjalan, betul kan? Ini sini otot semua, ini otot semua, ini otot semua, lehernya, mukanya, habis-habisan, 100 meter. Pernah nggak Anda lihat pelari maraton dari awal sampai akhir nggak bekalan? Dia mati serang jantung setelah 5 kilometer, betul kan ya? Karena maraton bukan 100 meter. Maraton berapa kilometer? 40. Kira-kira seperti itu. 32, 38, 40 kilometer. Oke? Lari 40 kilometer. Kurang lebih larinya 3,5 jam. Lari loh. Ada orang-orang di ruangan ini lari 3,5 menit aja udah pengen pengsan, ya. Ini lari 3,5 jam. Kenapa maraton itu begitu mengasihkan sekaligus begitu menderitakan? Karena survei membuktikan, ya, secara fisik tubuh manusia, tenaga yang ada di dalam tubuh kita, energi yang ada, kadar gula yang ada, hanya cukup untuk kita lari kira-kira 32 kilometer. Hanya cukup untuk kita lari 32 kilometer. Oke? Pada saat bisa zoom ke sini, bisa flip ke sini, flip chart. Yes. Pada saat sudah 32 kilometer, secara fisik tubuh kita sudah kosong. Jadi seluruh signal dari tubuh masuk ke otak bilang berhenti, aku sudah tak sanggup lagi. Betul ya? Kaki sudah lemas, ya, paru-paru sudah kering, oke? Jantung sudah berdebar, gula sudah kosong, darah pun sudah tekor, oke? Yes. Seluruh signal ke otak bilang stop, sudah kosong, jangan lari lagi. Sedangkan otak bilang kepada tubuh diam, lari. 8 kilometer terakhir, yang lari bukan tubuh lagi, yang lari otak. Otak instruksikan kepada tubuh, walaupun sudah tidak memungkinkan, tetap jalan. Walaupun sudah tidak memungkinkan, tetap jalan. Itulah semangat orang sales. Setuju kan ya? Yes? Ya, angkat tangan kanan, tepuk pundak orang sebelah kanan, katakan pren-pren. Itulah semangat orang sales. Jalankan. Walaupun kelihatan mustahil, tetap jalankan. Ya, oke, ya. So, itulah maraton. Oke. Jadi di maraton ini yang diukur bukan siapa selesai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang diukur adalah asal bisa menyelesaikan saja sudah salut kita. Asal bisa menyelesaikan, tuntaskan, sudah salut kita. Betul ya? Oke, yang penting tuntaskan. Maka orang sales sama seperti pelari maraton. Apapun terjadi, pokoknya tuntaskan. Dan tuntasnya adalah tanggal 31 Desember. Bisa terima? Tuntaskan. Lihat ke orang sebelah kiri dan kanan, bilang, "Pren, tuntaskan." 1, 2, 3, ayo ngomong. Harus, ya, harus tuntaskan. Oke? Ya, kasih tepuk tangan kepada kita semua. Thank you. Yes. Right? So that's a marathon. PowerPoint? Yes. Pertanyaan berikutnya, teman-teman. Orang ini, menurut Anda, waktu dia mendaftarkan diri ikut lomba maraton, tahu nggak dia, menurut Anda, apakah dia tahu bahwa di bagian sininya dia akan menderita? Dia tahu nggak? Tahu dong, betul nggak? Tahu dengan jelas. Setiap kali dia latihan, dia tahu kok. Di bagian sini, menderitanya setengah mati. Oke, dia tahu jelas-jelas bahwa dia akan menderita. Namun demikian, tetap dia mendaftarkan diri, dia ikut maraton. Menurut Anda orang gila nggak? Gila kan? Sudah tahu bahwa dia akan menderita, tetap daftarkan diri, bayar uang pendaftaran lagi. Sejauh mana? Yang penting tuntas. Itu pelari maraton. Itulah orang sales. Hanya orang sales yang gila jadi orang sales. Oke? Dan orang sales lah perlu satu warteg.
Walaupun saya tahu saya akan ditolak, saya pilih untuk tidak kerja di kantor. Saya pilih untuk jadi orang lapangan. Panas, hujan, tetap ketemu nasabah, ketemu customer. Itulah orang sales. Bisa terima ya, oke ya? Boleh berikan aplaus kepada orang sales. Saya sangat salut kepada orang sales. Kenapa saya salut kepada orang sales? Karena istri saya orang sales. Istri saya orang sales. Ya, dan dia telah menjual produk yang paling bagus. Produknya yang saya pun beli produknya. Dan istri saya adalah orang sales karena dia telah menjual dirinya dengan baik kepada saya. Saya beli. Setuju nggak? Jual diri secara positif dong. Setiap hari kita jual diri, setuju nggak? Kalau Anda tidak bisa jual diri, gimana Anda mau jual produk? Yang milik Anda aja nggak becus, milik orang lagi lu mau jual. These are the 3 months. You are on track. You are ahead of schedule. You are behind target. I don't care. The last 3 months, you go all out. Okay? Now, some give up. Some give up. If you give up in September, shame on you. Kalau Anda September aja sudah menyerah, kayaknya nggak bakalan capai target. Memalukan. Kenapa? Gila, masih 100 hari, 100 hari loh. 100 hari banyak tau. Oke, 100 hari. Bayangin 100 hari bisa buat berapa ribu orang jengkel, betul nggak? Bagus loh 100 hari. Khusus di bidang sales. Khusus di bidang sales, tingkat pendidikan bukan syarat utama untuk sukses. Khusus di bidang sales, ketangguhan mental segala-galanya. Bisa terima ya? Oke, yes. Jadi keluar dari hari ini, pikirkan, bangkitkan ketangguhan mental Anda. Ketangguhan mental. Oke. So, which are you my friends? Are you those that run till the end? Or are you those who stop and say, udahlah tahun depan aja deh. Oke ya? So mental. Oke? So, nah inilah poinnya. Kenapa kita yakin seminar ini bisa ramai? Karena kita semua tahu di setiap perusahaan seperti tadi Pak Thomas sudah bilang, ya, kuartal terakhir buat banyak perusahaan, kuartal terakhir adalah 3 bulan yang dinanti-nantikan, sekaligus deg-degan. Kenapa? Karena kuartal terakhir 3 bulan ke depan adalah bagian yang paling kritis dari segi penjualan di setiap perusahaan. 3 bulan, Oktober, November, Desember. Dan Desember kritis karena untuk banyak bisnis, Desember high season. Oke ya, high season penjualannya meningkat. Oke, nah kalau 3 bulan ini nggak capai, selesai. Kenapa? Karena kuartal terakhir, 3 bulan terakhir ini adalah kesempatan terakhir buat Anda sebagai orang sales, kesempatan terakhir buat perusahaan Anda, kesempatan terakhir buat cabang Anda untuk capai target atau gagal. Betul kan? Yes. Berarti seluruh jeripayah dari Januari sampai dengan September, seluruh jeripayah Januari sampai September ditentukan oleh Oktober, November, Desember. Kalau Oktober, November, Desember tidak keburu dan tidak keuber, berarti tim Anda tidak capai target. Perusahaan Anda tidak capai target. Berarti semua upaya Januari sampai dengan September sia-sia. Betul? Tapi kalau Oktober, November, Desember keuber, ketutup, berarti seluruh jeripaya, bahkan seluruh ketinggalan pun diselamatkan. Betul kan? Jadi ini 3 bulan. Habis-habisan loh ini. Habis-habisan. Oke, tim Anda yang hadir diingatkan. Tim Anda yang tidak hadir disuntikkan. Oke, digoyangkan. Supaya mereka sadar. You sudah jeripaya ketemu customer. Dari Januari sampai September. Dia datang ditolak, datang ditolak, datang ditolak, datang ditolak. Down, bangkit lagi. Down, bangkit lagi. Kan jeripaya setengah mati Januari sampai September kan. Segala itu mubazir dan sia-sia kalau 3 bulan ini loss. Maka pentingnya luar biasa dan buktinya penting 3.000 orang hadir dan bukan dari Jakarta, dari luar kota juga hadir. Penting banget. Oke? Yes. So, you finish what you start. Ini tidak ada di makalah Anda. Ini tidak ada di makalah Anda. Silakan Anda tulis. In sports, dalam olahraga, di bidang olahraga maupun
dalam kehidupan itu diterjemahkan menjadi tindakan setiap hari. You finish what you start. Kalau Anda ambil nasi satu porsi segede ini, kamu habisin nasinya. Jangan sisakan nasinya. You finish what you start. Betul kan ya? Paling jengkel lihat orang pergi makan prasmanan, ambil banyak-banyak, kayak hari esok nggak ada kesempatan makan lagi. Ambil setumpuk segunung, udang ambil 4, bakso ambil 17, cendol ambil 2 piring, makan 2 sendok sisain, sampai orang lain nggak kebagian. You finish what you start. Betul ya? Kalau Anda ambil nasi, Anda nggak selesaikan, nggak habisin. Saya tahu, ini orang rata-rata dalam apapun yang dia kerjakan, cenderung nggak tuntas. Cenderung nggak tuntas. Tidak ada rasa tanggung jawab. Biarin aja deh. Biarin aja deh. Biarin aja deh. Kebiasaan itu tercermin di mana-mana. Bisa terima ya? So, tell the guy next to you, left and right. Bilang, teman-teman, finish what you start. Silakan. Finish what you start. Okay? So, you start in January and you commit, you will achieve your target. You finish what you start. In December, you will achieve your target. How you achieve it, I don't know. How you achieve it, I don't know. But in December, you achieve your target. Okay? Can you do that? Yes or no? Okay, thank you. Let's move on. Yuk, you finish what you start. Okay? Jadi dalam ruangan ini, teman-teman, ada 3 skenario. Ada teman-teman dalam 3 kondisi. Kondisi pertama adalah Anda on track dalam hal pencapaian target. Anda on track. Bahkan sampai dengan hari ini, Anda dalam kondisi melebihi target. Oke, ada orang-orang di ruangan ini dalam kondisi melebihi target. Boleh saya lihat kalau Anda dalam kondisi yang amat sangat menyenangkan, membanggakan, silakan Anda angkat tangan. Siapa di ruangan ini yang dalam kondisi ya melebihi target? Ada beberapa orang, ya, selamat. Ya, ini adalah orang yang saya salut. Melebihi target masih mau datang. Justru beliau-beliaulah punya segala alasan untuk nggak perlu hadir, betul kan ya? Udah lebihi target, ngapain datang? Oke, maka nanti kita bahas. Ya, ada orang-orang yang melebihi target. Ada orang-orang yang on track dan kelihatan bekalan capai target. Kalau tancap sedikit bisa capai lah. Oke? Dan mayoritas di ruangan ini seperti ini, ya. Kelihatannya Anda on track, capai target. Kondisi ketiga pasti sudah tahu lah. Dan inilah, ya. Kondisi ketiga masih ketinggalan. Oke, masih ketinggalan. Nah, masih ketinggalan yang walaupun masih ketinggalan tetap hadir. Saya salut. Inilah orang-orang yang rasa kayaknya gua nggak enak badan, gue ketemu dokter deh. Betul kan ya? Nggak enak badan, cari dokter. Pintar. Betul kan? Ya, ketinggalan target, cari dokter James. Pintar. Oke ya? Hari ini tugas saya adalah apapun kondisi Anda. 1, 2 maupun 3, Anda akan berprestasi tahun ini. Oke, so, good. Not